siang. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 bulan April tahun 2024 di Lembaga SD Universitas kita akan melihat kembali tentang visi dan misi kita untuk tahun pelajaran 2023-2024. Untuk itu, bagaimana dengan visi misi kita akan melihat apabila di tahun 2023-2024 ini ada yang perlu perubahan, silakan nanti kita akan lihat di dalam perkembangan nanti. Tentu teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan sehingga rapat kita dalam pelaksanaan sosialisasi visi misi SD Universitas tahun 2023 ini dapat kita tinjau ataupun kita mempertahankan yang ada. Oke. Di dalam visi dan misi tentu kita lihat pertama adalah visi. Visi sekolah kita. Visi sekolah kita di SD Universitas yang pertama kita lihat bagaimana mewujudkan peserta didik berakhlak, berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah visi kita di tahun pelajaran 2023-2024. Adapun misi, dari visi kita tularkan, kita sebarkan ke misi. Yang pertama, menumbuhkan dan mengutamakan disiplin diri pada warga sekolah sejalan dengan pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mendorong pencapaian profil pelajar Pancasila melalui program intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Setelah kita melihat visi, misi dan tujuan sekolah, kita akan lihat juga hasil kita di ANBK tahun 2024. Karena penyusunan visi misi ini harus terkoneksi ke dalam hasil belajar siswa dalam menempuh ANBK. Kita lihat pada kemampuan literasi SD Universitas tahun 2024. Kita punya pencapaian untuk kemampuan literasi, dia berada pada rata-rata sedang dengan persentase 66,67%. Bagaimana dengan persebaran murid kita berdasarkan level tadi? Kemampuan literasi yang dicapai oleh anak kita di tahun 2024, 8% mahir, 58% cakap, 25% mendasar, dan 8% perlu intervensi. Ada beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan dalam literasi, yaitu yang pertama, capaian membaca teks sastra. Capaian membaca teks sastra di sini di tahun 2024 kita mengalami penurunan sebanyak 20,46%. Di tahun 2023 68,98, tahun ini turun 48,52. Tentu kita sudah lihat ada mengalami penurunan persentase. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk dapat meningkatkan teks sastra, dalam hal ini fiksi, dalam proses pembelajaran di kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat terkait dengan apa yang Bapak Ibu buat supaya bisa mendongkrak kembali nilai kita dari literasi sastra turun tadi bisa naik kembali. Oke, kelas 1. Baik, terima kasih. Menurut saya sebagai guru di kelas rendah, diberikan teks sastra untuk anak membaca di rumah maupun di sekolah dalam proses pembelajaran.
Baik, terima kasih Ibu Juli yang sudah memberikan pendapat. Diberikan teks sastra untuk anak dibaca di sekolah maupun di rumah. Itu untuk kelas rendah ya. Mungkin dari kelas tinggi ada yang bisa memberikan pendapatnya. Baik, Inas, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, kalau bagi guru kelas tinggi, cara yang paling bagi saya itu adalah memberikan teks sastra fiksi. Di situ kita bisa mengukur kemampuan siswa untuk bisa mampu menceritakan kembali dari apa yang dia bacakan. Itu Ya, baik, terima kasih atas pendapatnya. Dari kelas rendah hanya memberikan mereka membaca. Kelas tinggi setelah membaca harus butuh pemahaman atas bacaan yang telah diberikan. Oke, baik, mungkin itu jalan yang bisa kita tempuh. Berarti ini untuk semua kelas atau satu dua kelas kalau memberikan pendapat, tapi bagi kita kelas yang lain itu perlu kita meningkatkan literasi khusus pada peningkatan teks fiksi. Kemudian yang kedua, kompetensi membaca teks informasi. Ini juga capaiannya harus 100, tetapi kita berada pada posisi 54,56. Bagaimana cara untuk mengukur capaian ini? Kita lihat di sini penurunan kita mengalami penurunan persentase di sini 6, dari tahun sebelumnya. Tentu kita dalam hati kita bertanya, mengapa turun? Supaya kita bisa meningkatkan lagi literasi kita khusus pada membaca informasi non fiksi ini, kira-kira bagaimana Bapak Ibu, langkah apa yang dibuatnya di dalam pembelajaran? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Ya, Ibu Juli coba ke sini. Menurut saya diberikan teks non fiksi untuk membaca di rumah maupun di sekolah dalam proses pembelajaran. Diberikan teks non fiksi ya, diberikan di sekolah maupun di lingkungan di rumah. Mungkin ada yang lain? Coba Pak dengar. Baik, kalau kami di kelas tinggi itu konsep yang kami gunakan itu diberikan teks non fiksi, anak membaca, dia bisa memahami, dan di situ dia bisa menentukan ide pokok dari sebuah teks bacaan. Itu bacaan. Kalau di setiap bacaan juga ada paragrafnya. Anak juga bisa mampu menentukan ide pokok di setiap paragraf. Itu saja Pak. Terima kasih. Hal ini sudah cukup baik untuk tinggal dilaksanakan untuk kelas-kelas yang lain. Kita tidak mengalami penurunan, tetapi ada peningkatan. Maka peningkatan kita 0,92. Walaupun 0,92, tetapi di tahun 2023 ke 2024 kita mengalami peningkatan. Dengan demikian kita hanya melihat pada yang ada penurunan persentase, itu yang perlu kita harus berjuang untuk meningkatkan. Sementara yang sudah ada pun kita pertahankan akan ditingkatkan lagi di tahun berikutnya. Demikian beberapa pembahasan kita terkait dengan visi misi. Dalam visi misi kita lihat secara detail dalam hasil ANDK kita di tahun 2024, dan kita sudah mengatur langkah strategi kita untuk tetap harus meningkatkan ANDK, dan juga tentu itu adalah implementasi dari visi misi SD Invest Lite tahun ini, dan tentu mempunyai kiat untuk tahun depan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.